adalah kisah seorang janda bernama Kazumi, nama samaran yang sudah tidak memiliki keluarga. Dia berpisah dengan suaminya sudah 5 tahun lamanya, karena suaminya menceraikannya setelah Kazumi ketahuan berselingkuh dengan atasannya di kantornya dulu sewaktu Kazumi masih bekerja. Kedua anaknya dibawa oleh mantan suaminya. Kini Kazumi tinggal sendirian di rumah kontrakan. Setelah Kazumi diberhentikan oleh perusahaannya, Kazumi menganggur. Untuk menghidupi dirinya, Kazumi rela menjadi jasa cuci baju dan setrika yang bisa dipanggil ke rumah yang membutuhkannya. Walaupun upah yang didapat gak seberapa, Kazumi bisa bertahan hidup hingga sekarang di rumah kontrakan. Malam ini, Kazumi sedang berendam di air hangat di kamar mandi rumah kontrakannya. Seharian Kazumi bekerja di rumah seorang pengacara. Di sana Kazumi mencuci baju dan menyetrika sampai rapi dan disimpan di lemari. Keseharian Kazumi bekerja sampai malam hari, dia baru sempat mandi di rumahnya kontrakannya. Kazumi sangat kelelahan sehingga dia berlama-lama berendam di air hangat di kamar mandi. Selesai mandi, Kazumi pergi ke lantai atas karena kamarnya ada di lantai atas sambil membawa cucian pakaian dalamnya. Minuman disimpan di meja, lalu menjemur pakaian dalamnya di jemuran dekat jendela. Khusus jemuran pakaian dalam, Kazumi menjemurnya di sini karena di lantai atas menurut Kazumi aman dari pencurian pakaian dalam yang kerap terjadi di sekitar rumah kontrakannya. Apalagi pakaian dalam Kazumi banyak diincar oleh kaum pria, terutama yang menyukainya. Maklum aja, Kazumi adalah seorang janda yang sudah 5 tahun hidup sendiri. Makanya malam ini, setelah selesai mandi, Kazumi mencuci semua pakaiannya. Dan untuk pakaian dalam dijemur di atas. Sedangkan kalau pakaian biasa dijemur di bawah, bersama dengan teman-teman tetangga kontrakan yang lain. Setelah selesai menjemur pakaian dalam, Kazumi kembali ke meja lalu membuka tutup botol minumannya, lalu menuangkan minuman ke dalam gelas. Selanjutnya meminumnya. Setelah selesai minum, Kazumi memakan kacang rebus di dalam mangkoknya. Kazumi menyantap kacang rebus dan minuman ini sendirian di rumah kontrakannya. Makan malam Kazumi cukup dengan kacang rebus dan segelas minuman. Sambil makan kacang rebus, Kazumi kembali memikirkan tentang kejadian tadi siang saat dia bekerja di rumah pengacara. Ada kejadian yang tidak diharapkan tadi siang. Saat Kazumi sedang menyetrika baju, Kazumi tertidur saat sedang menyetrika. Baju yang sedang disetrikanya itu terbakar sampai gosong. Sedangkan baju itu baju seragam dari pengacara itu. Pemilik rumah sempat kaget melihat asap yang mengepul dan mendekat lalu melihat Kazumi yang tertidur. Kazumi pun dibangunkan, lalu mereka berdua segera memadamkan api yang mulai menyala. Setelah membereskan semua pakaian, Kazumi pun meminta maaf pada pemilik rumah. Kazumi mengungkapkan alasannya kenapa dia sampai tertidur, karena malam harinya Kazumi belum tidur. Dia baru pulang ke rumah menjelang subuh, karena baru selesai mengurus dan membantu tetangganya yang akan mengadakan resepsi pernikahan di gedung. Kazumi berkata dia lakukan pekerjaan itu karena mengharapkan upah dari kerjanya untuk mengumpulkan uang membayar kontrakannya sebulan. Kejadian tadi siang membuat Kazumi harus berhati-hati dalam bekerja. Untung saja pemilik rumahnya baik, tidak memarahinya, malah memberi uang tip cukup banyak karena merasa kasihan terhadap Kazumi. Selesai makan malam, Kazumi beranjak merangkak ke arah cermin di meja riasnya. Di depan meja rias Kazumi bercermin, dia memperhatikan wajahnya yang sudah mulai menua. Di umur 37, Kazumi terlihat begitu tua karena beban hidupnya yang dia tanggung selama 5 tahun setelah perceraian dengan suaminya dulu. Kazumi segera melepaskan ikatan rambutnya dan menyisirnya sambil memandang cermin di depannya. Kazumi menatap wajahnya di cermin dalam-dalam. Dia berpikir wajahnya masih cantik dan masih banyak pria yang mengajaknya berpacaran. Ada juga yang berniat serius untuk menikahinya. Namun Kazumi menolaknya karena dia belum siap untuk memiliki pasangan lagi. Dulu ketika dia punya hubungan dengan atasannya itu.
Semuanya itu hanya urusan pekerjaan semata. Semua tidak benar, semua orang menuduhnya dia selingkuh, padahal tidak pernah dia lakukan. Dulu Kazumi kerja sebagai sekretaris, dan pekerjaan itu atas izin suaminya. Karena pada waktu Kazumi kerja sebagai sekretaris suaminya sedang sakit, sehingga Kazumi harus mencari uang untuk biaya pengobatan suaminya. Sebagai sekretaris, Kazumi selalu ikut dengan atasannya. Saat kerja baru setahun, ada gosip kalau Kazumi selingkuh dengan atasannya. Dan gosipnya menyebutkan kalau dirinya sering keluar masuk hotel bersama atasannya. Padahal kejadian sebenarnya adalah setiap ada proyek baru selalu di hotel penandatangan kontraknya, atasan dan relasinya lebih nyaman meeting di hotel daripada di kantor. Mendengar gosip itu, suaminya datang ke hotel dan memergoki dirinya sedang berdua atasannya di lobi hotel sedang ngobrol tentang proyek. Nah, dari situlah suaminya menceraikan Kazumi. Kazumi sekarang sedang memasang kasur di kamar kontrakannya dengan membersihkan dan merapihkan spraynya karena Kazumi akan istirahat tidur. Setelah selesai memasang kasur lantai, Kazumi membuka baju kimononya dan mengganti dengan gaun tidur warna putih. Setelah memakai gaun tidurnya, Kazumi segera menutup pintu dan menguncinya, lalu jendela ditutup juga namun lupa tidak dikuncinya. Kalau jendela sengaja dibuka sedikit, agar ada angin masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu Kazumi kembali ke meja riasnya dan membuka laci meja, lalu mengambil buku novel yang biasa dia baca sebelum tidur. Buku novel serta foto-foto dia sewaktu masih remaja dulu dibawa ke atas kasur lantainya. Dengan menyalakan lampu, Kazumi pun segera membaca novel sambil sesekali dia melihat fotonya. Karena merasa kurang nyaman, Kazumi pun menutup jendelanya, lalu mematikan lampu ruangan di atas. Suasana kamar jadi redup dan romantis. Kazumi pun melanjutkan membaca novelnya. Karena merasa ngantuk, Kazumi memakai selimut karena mau tidur istirahat. Tubuhnya diselimuti oleh becover yang sudah dia sediakan sebelumnya. Sebelum tidur, Kazumi berdoa kepada Tuhan agar dia diberi keselamatan dan rezeki yang berlimpah. Selesai berdoa, Kazumi pun tertidur. Kazumi tidur pulas karena kecapean. Saat Kazumi tertidur, ternyata di luar jendela ada seorang pria sedang mengendap-endap mendekati kamarnya. Seorang pria yang menutupi wajahnya dengan kupluk ninja mendekati jendela kamarnya yang tidak terkunci. Pria tersebut melihat ke arah jemuran pakaian dalam yang tergantung. Pakaian dalam Kazumi itu dipegangnya. Ternyata pria itu mau mencuri pakaian dalam Kazumi. Lalu pria itu mengintip ke dalam kamar lewat jendela, gak sengaja jendela pun terbuka karena tidak terkunci. Pria tersebut segera menggeserkan jendela pelan-pelan hingga terbuka, sambil melihat ke sekeliling tempat itu untuk memastikan situasi aman. Setelah jendela itu terbuka, pria itu masuk ke dalam kamar dan melihat Kazumi sedang tertidur pulas di kasur lantai. Pria berbaju hitam itu segera mendekati Kazumi dengan hati-hati agar Kazumi tidak bangun. Pria itu memperhatikan Kazumi terlelap tidur. Melihat Kazumi tidur memakai gaun putih, pikiran pria itu berubah. Hasrat hewannya mulai timbul. Akhirnya pria itu mendekati Kazumi yang sedang tertidur pulas. Niat mencuri barang-barang berharga pun jadi berubah. Dia lebih memilih Kazumi daripada mengambil perhiasan yang biasa dia curi. Dengan hati berdebar-debar, pria itu makin mendekat, sedangkan Kazumi tetap tidur pulas. Lalu tangan pria itu mencoba untuk membekap Kazumi. Dengan refleks, Kazumi pun terbangun. Dia kaget karena ada tangan membekap mulutnya. Saat melihat ke sekeliling kamar, ternyata tidak ada siapa-siapa.
Kasumi baru sadar, ternyata dia baru saja mimpi buruk. Dia mimpi kedatangan pria asing ke kamarnya.